Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast solo saya, yaitu perkenalkan, nama saya Raifa Zahara. Saya akan membawakan sirah nabawiyah tentang kerasulan Muhammad SAW. Semakin hari, perilaku jahiliyah semakin banyak terlihat di kota Mekah. Dalam hal keyakinan, masyarakat Mekah semakin erat dengan berbagai bentuk kesyirikan. Penyembahan terhadap berhala terlihat di mana-mana. Bahkan, di sekitar Ka'bah dijumpai puluhan berhala yang disembah setiap harinya. Sebagian dari mereka menyembah berhala-berhala tersebut, meskipun tetap meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Apabila ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka pastilah Allah yang menciptakannya. Namun, mereka menjadikan berhala itu sebagai sekutu Allah di muka bumi. Bagi mereka, menyembah berhala akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka juga meyakini kemampuan para dukun dalam meramal hal-hal gaib yang belum terjadi. Demikian juga dalam hal tradisi. Banyak kebiasaan masyarakat Mekah yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan akal sehat. Kaum wanita tidak mendapatkan penghormatan di tengah masyarakat. Kelahiran bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga, hingga kaum laki-laki boleh menikah tanpa batas. Dalam hal sosial, setiap suku selalu membangga-banggakan kesukuannya. Perbudakan lumrah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Mekah, sehingga manusia hidup berkasta-kasta. Orang-orang kaya menjadi sangat berkuasa dalam menentukan suatu hukum, meskipun di dalamnya terdapat kecurangan. Mereka juga mempraktikkan riba di dalam jual beli dan utang piutang. Hal ini menyebabkan orang-orang miskin semakin lemah dan tidak berdaya di tengah masyarakat. Semua hal tersebut sangat merisaukan hati Nabi Muhammad SAW. Hati beliau yang suci merasa ada yang salah di tengah masyarakat Mekah ketika itu. Fitrah beliau yang selalu dijaga oleh Allah menolak semua hal negatif yang ada. Sementara belum ada seorang pun yang bangkit untuk mengingatkan serta menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Tahanus di Gua Hira. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad mulai sering melakukan tahanus, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah sesuai ajaran Nabi Ibrahim yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat Arab ketika itu. Tahanus salah satu aktivitas yang sudah dikenal oleh leluhur Quraisy pada masa itu. Muhammad SAW sengaja menjauh dari kehidupan jahiliyah untuk beribadah seorang diri dan merenungkan tentang kehidupan dan pencipta alam semesta. Hari-harinya lebih banyak dipakai untuk memikirkan betapa rusaknya kehidupan masyarakat dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Tahanus dilakukan di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Beliau melakukannya di Jabal Nur, gunung yang tingginya lebih dari 600 meter. Gunung yang penuh dengan bebatuan itu berjarak 6 km dari kota Mekah. Tepat di puncak terdapat sebuah gua bernama Gua Hira. Dari puncak Jabal Nur, inilah terlihat wilayah kota Mekah, dan di gua inilah Muhammad SAW menghabiskan hari-harinya. Beliau berdiam di sana selama beberapa hari dan terkadang hingga beberapa minggu. Sesekali beliau pulang ke rumah untuk menengok keluarganya, lalu menyiapkan perbekalan dan kembali ke gua untuk bertahanus. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang sangat setia, senantiasa menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan penuh kehangatan. Ia pun selalu menyiapkan perbekalan berupa air dan gandum yang dibutuhkan sang suami untuk bertahanus di Gua Hira. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan selama tahanus, sebagian perbekalan itu juga beliau bagi-bagikan kepada awal mula turunnya wahyu.
Setelah berulang kali bertafakur dan beribadah di Gua Hiro, Nabi Muhammad mulai sering mengalami ru'ya shodiqoh, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan. Apa yang beliau lihat di dalam mimpi benar-benar nyata ditemukan di dalam kehidupan. Sebenarnya, ru'ya shodiqoh ini merupakan salah satu tanda kenabian. Hanya saja, beliau belum menyadarinya. Pernah pula, pada suatu ketika beliau mendengar batu dan pohon mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan untuk engkau, wahai utusan Allah. Pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad melakukan tahanus lebih lama dari bulan-bulan yang lainnya. Setelah beberapa hari berdiam di dalam Gua Hiro, beliau dikagetkan oleh sosok berwibawa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu belum pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau merasa takut hingga badan beliau gemetar. Sosok ini kemudian menghampiri dan mendekap beliau dengan erat seraya berkata, "Bacalah." Beliau pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang ummi, yang tidak mengenal baca tulis hingga akhir hayat beliau, sama seperti kebanyakan masyarakat Arab pada saat itu. Namun demikian, mereka memiliki daya ingat yang luar biasa. Malaikat Jibril mengulangi perintahnya, "Bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab sama, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian membacakan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Sesaat kemudian, sosok malaikat Jibril pergi meninggalkan beliau. Kejadian tersebut membuat Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan dan akhirnya bergegas untuk pulang. Sesampai di rumah, tubuh Nabi Muhammad pun merasa menggigil. Beliau pun mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku." Melihat suaminya yang sedang ketakutan, Khadijah radhiyallahu anha awalnya ikut khawatir. Diselimutinya tubuh beliau hingga merasa tenang. Setelah itu barulah diceritakannya kepada Khadijah peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan penuh kasih, Khadijah menenangkan suaminya sambil berkata, "Tenanglah, jangan engkau merasa risau. Allah tidak akan merendahkanmu. Bukanlah selama ini engkau selalu mempererat tali persaudaraan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau juga selalu membantu orang yang lemah, menghormati tamu, serta menolong mereka yang sedang dalam kesulitan." Mendengar ucapan tersebut, perasaan Nabi Muhammad pun langsung menjadi tenang. Khadijah radhiyallahu anha senantiasa setia dan mendukung suaminya. Beberapa hari setelah itu, Khadijah mengajak menemui sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nasrani. Ia sangat menguasai kandungan kitab Injil dan Taurat. Khadijah lalu menceritakan kepadanya peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Setelah mendengar peristiwa itu dengan seksama, Waraqah berkata, "Makhluk yang datang menjumpaimu itu adalah namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Yang dimaksud namus ialah malaikat Jibril. Seandainya aku masih hidup pada saat kau mengusirmu nanti, pasti aku akan membelamu." Lanjutnya serius, "Apakah mereka akan mengusirku?" tanya Nabi Muhammad SAW keheranan. "Ya, semua nabi mendapatkan wahyu sepertimu pasti akan dimusuhi oleh kaumnya, karena ia mengajak mereka kepada agama yang belum mereka kenal. Sebab itu mereka menolak dan memusuhinya," ucap Waraqah menjelaskan. Penjelasan Waraqah ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu, "Orang-orang yang mendakwahkan kebenaran dan kebaikan pasti akan mendapat ujian. Hal itu bukan untuk melemahkan semangat mereka." Allah berfirman, "Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengarkan banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
dan dari orang-orang musyrik, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Menurut perhitungan para sejarawan Muslim, peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira terjadi pada tanggal 21 Ramadan atau bertepatan dengan tahun 611 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad telah berusia 40 tahun dan sejak itu beliau menjadi seorang nabi. Beliau mengemban tugas dan menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Turunnya wahyu yang kedua. Setelah turunnya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad merasakan ada kerinduan untuk mendengarkan kembali wahyu dari Allah, meskipun di hati beliau masih ada sedikit kekhawatiran, sebab beliau belum memahami benar apa yang sedang terjadi. Beliau berusaha melewati hari-hari seperti biasa. Suatu hari ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah, Waraqah menghampirinya dan bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukan kembali kepadaku tentang hal yang engkau lihat dan engkau dengar ketika itu." Nabi Muhammad pun menceritakan kembali padanya apa yang beliau alami di Gua Hira. Waraqah lalu berkata, "Sungguh engkau adalah nabi umat ini." Waraqah lalu mencium kepala Nabi Muhammad sebagai tanda kehormatan kepada beliau. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Waraqah pun meninggal dunia. Ia belum sempat melaksanakan tekadnya untuk membantu dan membela dakwah Nabi Muhammad setelah itu. Masa penantian Nabi Muhammad menunggu turunnya wahyu yang kedua disebut dengan masa fatratul wahyu atau masa terhentinya turunnya wahyu. Di sela-sela itu, Nabi Muhammad pun kembali ke Gua Hira. Beliau berdiam di sana selama 1 bulan penuh. Setelah selesai, beliau pun turun dari bukit dan berjalan pulang. Pada saat berada di tengah lembah, terdengar suara memanggil nama beliau. Nabi Muhammad pun mencoba mencari sumber suara tersebut dari sisi kanan, sisi kiri, depan, dan belakang. Namun beliau tidak melihat seorang pun. Lalu suara itu kembali memanggil beliau. Kali ini beliau mengadahkan pandangannya ke langit. Beliau pun melihat sosok malaikat Jibril di atas singgasana. "Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah seorang utusan Allah." Ketika itu, beliau pun menggigil kuat dan gemetar hingga tersungkur ke tanah. Beliau berusaha bangkit, lalu berjalan pulang ke rumah menemui istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, dan berkata, selimuti aku." Tidak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Melalui wahyu yang kedua ini, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Beliau akan memikul tanggung jawab dakwah yang besar setelah ini. Karena itu, beliau diperintahkan untuk mengagungkan Allah semata, juga mempersiapkan mental dengan selalu membersihkan hati dari hal-hal yang negatif. Sejak hari itu, Rasulullah Muhammad SAW mulai mendakwahkan ajaran Islam secara terbatas dan diam-diam.